Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan tahukah kalian bahwa tinggal hitungan bulan aja operating system sejuta umat si Windows 10 akan disuntik mati oleh Microsoft sebagai pengembangnya. Ya, 14 Oktober yang akan datang akan jadi hari di mana pengguna Windows 10 nggak akan lagi mendapatkan pembaruan keamanan, update fitur, serta dukungan teknis lainnya. Itu artinya, buat kita yang masih maksa pakai Windows 10, akan lebih rentan terhadap serangan virus, malware, dan ransomware. Ditambah lagi beberapa perangkat keras yang akan diproduksi di masa mendatang gak akan lagi support sama Windows 10. Hal ini cukup menyakitkan karena memang Windows 10 masih jadi operating system terbaik, teringan, dan masih banyak banget dipakai orang sampai sekarang. Apalagi untuk menggunakan Windows 11 kita harus punya perangkat yang memadai di PC atau laptop kita, seperti TPM 2.0 serta prosesor yang support, yang tentunya hal ini nggak ada di perangkat keras lama yang masih banyak dipakai orang. Buat pengguna yang punya keterbatasan hardware, tentu ini bakal jadi masalah yang serius. Selain itu, untuk urusan performa gaming, khususnya untuk PC atau laptop kelas menengah ke bawah, nggak bisa dipungkiri Windows 11 memang kerasa lebih berat dan membebani daripada Windows 10. Walaupun secara performa masih nggak terlalu terlihat perbedaan yang jauh banget. Tapi tetap aja kalian perlu punya perangkat dengan spesifikasi yang lumayan agar performa gaming di Windows 10 dan Windows 11 yang kalian pakai nggak terlalu jauh beda. Nah, beberapa waktu belakangan ini saya sengaja ngajak kalian untuk step by step nyobain Linux sebagai OS alternatif yang lebih fleksibel, aman, dan tentu aja gratis. Beberapa distro Linux sudah saya coba gunakan sebagai daily driver dan sudah saya buatin videonya di channel ini. Ada Pop OS, BZ OS, dan terakhir ada Pika OS. Kedepan saya juga akan bikin tutorial Linux yang lainnya. Beberapa viewer juga banyak yang kepo dan tanya di kolom komentar gimana perbedaan performa gaming antara Windows 11 dengan Linux. Karena ini juga bakal jadi bahan pertimbangan mereka untuk memutuskan apakah akan mencoba beralih ke Linux atau stay di Windows. Opsi yang lain bisa aja kalian menggunakan keduanya dengan opsi dual booting. Nah, dalam video kali ini saya akan coba lakukan pengujian bermain game-game AAA di Windows 11 dan juga Linux. Kita akan lihat dan coba menilai bagaimana perbedaan performa gaming di Windows dan di Linux dengan menggunakan perangkat keras yang sama. Hal itu saya harap akan sedikit menjawab pertanyaan yang banyak kalian tanyakan di kolom komentar. Untuk spesifikasi PC yang saya pakai, awalnya saya mau pakai PC kelas menengah ke bawah sebagai pengujiannya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, kenapa nggak sekalian pakai PC dengan spesifikasi yang lumayan dan kekinian? Akhirnya saya putuskan untuk pakai PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Prosesor yang saya gunakan adalah AMD Ryzen 5 7600X dengan Mobo MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. RAM yang saya pakai adalah Cleve Crashv RGB DDR5 32GB. Kemudian VGA-nya pakai AMD Radeon RX 7600 XT. PSU dan lain sebagainya kalian bisa lihat spesifikasi lengkapnya yang saya tunjukin ini. Nah, untuk Windows yang saya gunakan adalah Windows 11 Pro. Sedangkan untuk Linux-nya saya pakai Pika OS yang terakhir kemarin udah saya bikinin tutorial dan pembahasannya buat kalian di channel ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Linknya saya udah sertakan di deskripsi video ini. Untuk pengujiannya sendiri ada 5 game berat yang saya tes. Antara lain ada game yang berat banget yaitu Senua's Saga Hellblade 2, terus ada game Alan Wake 2, kemudian ada game Red Dead Redemption 2, kemudian ada Far Cry 6, terus ada Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, dan terakhir ada game Indiana Jones The Great Circle. Untuk pengujiannya sendiri saya tes semuanya di resolusi 1080p karena memang di 1080p akan benar-benar kepres banget CPU usage-nya. Untuk setting saya tes semuanya di rata kanan. Saya sertakan juga setting yang dipakai di masing-masing awal videonya nanti. Oke, kita akan langsung tunjukin hasil pengujian saya. Pertama pada game Senua's Saga Hellblade 2. Kita bisa perhatikan desain awal yang memang terlihat berat dan sinematik banget. Di Windows 11, game berjalan dengan FPS di kisaran 38 hingga 40 FPS. Jarang banget, bahkan hampir gak pernah nyentuh di 50 FPS ke atas. Sedangkan di Pika OS, game berjalan jauh lebih lancar. Bahkan di sini FPS yang didapat itu masih bisa tembus di kisaran 56 hingga 60-an FPS. Di area yang lebih terbuka, kita bisa lihat perbedaan yang juga cukup signifikan banget. Pada Windows 11, game berjalan dengan FPS rata-rata di 38 FPS dengan maksimum FPS cuma di kisaran 44 FPS. Sedangkan di Pika OS, game berjalan jauh lebih lancar dengan mendapatkan FPS di kisaran rata-rata 57 FPS. Dengan FPS maksimal bisa tembus di 64 FPS.
Oke, lanjut ke game Alan Wake 2. Di Windows 11 kita bisa lihat FPS yang didapat ada di kisaran 41 average FPS. Dengan maksimum FPS-nya itu ada di 46 FPS. Sedangkan di PKOS, game berjalan lebih lancar dengan rata-rata di 52 average FPS dan maksimumnya bisa nyentuh angka 64 FPS. Kemudian kita lanjut ke game berat lain yaitu Red Dead Redemption 2. Di sini saya coba mainin di Windows 11 dan gamenya itu mendapatkan FPS rata-rata di 43 average FPS. Sedangkan maksimum FPS yang didapat itu ada di 44 FPS. Sedangkan di PKOS saya itu agak heran, FPS yang didapat itu bisa tembus di 156 average FPS, bahkan dengan maksimum di 248 FPS. Saya sempat nggak percaya dan coba ulangin hingga 3 kali, tapi hasilnya tetap sama. Selanjutnya di game Far Cry 6, di Windows 11 FPS yang didapat itu mencapai 94 average FPS dengan maksimum FPS itu di 119 FPS. Sedangkan di PKOS, average FPS yang didapat ada di 126 average FPS dengan maksimum hingga di 142 FPS. Kemudian kita coba tes pula di game Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Di sini FPS yang didapat saat pakai Windows 11 ada di 109 average FPS, dengan FPS maksimalnya di angka 133 FPS. Kemudian di PKOS mendapatkan FPS 105 average FPS dengan maksimum di 131 FPS. Nah, di game Cyberpunk 2077 ini barulah terlihat Windows 11 sedikit lebih tinggi performanya daripada di PKOS. Ada gap yang tipis banget di kisaran 3 hingga FPS aja. Kemudian game selanjutnya ada game yang juga berat banget yaitu Indiana Jones. Di game ini bahkan direkomendasikan untuk pakai VGA RTX series supaya bisa dapat pengalaman bermain yang maksimal. Di sini kita main dengan settingan high. Game Indiana Jones di Windows 11 berjalan dengan FPS rata-rata di kisaran 64 average FPS dengan maksimum di 77 FPS. Sedangkan di PKOS entah kenapa dengan setting yang sama, FPS-nya itu kayak agak kelok 60 FPS di beberapa skenario. Padahal settingnya udah kita set sama persis. Dan kita cek berkali-kali facingnya udah off. Tapi di sini kayak kelok pas jalan ke depan. Tapi kalau kita arahkan ke samping atau ke bawah, itu bisa jalan tembus di atas 66 FPS. Bisa jadi ini karena masalah optimasi driver. Karena ini game baru dan driver yang terinstall di PKOS itu versi Navi 33, yang mungkin perlu kita update lagi ke depannya. Jadi dari keseluruhan pengujian yang kita lakukan kali ini dengan spesifikasi yang tadi udah saya sebutin, bisa kita lihat Linux dalam hal ini PKOS, performa gamingnya memang unggul dibandingin dengan Windows 11. Kelihatan perbedaan yang cukup mencolok di beberapa game, utamanya di Red Dead Redemption 2. Tapi di game yang lain seperti Cyberpunk 2077, Windows 11 sedikit lebih unggul performanya, hanya selisih sekitar 3 hingga 4 FPS dibandingin saat main game Cyberpunk 2077 di PKOS. Kemudian untuk game baru macam Indiana Jones The Great Circle, Windows 11 terlihat lebih stabil dan baik performanya.
Ini juga dikarenakan sepertinya masalah bug driver untuk game baru sekelas Indiana Jones yang mungkin settingannya belum dapat optimal di Linux. Tapi biasanya karena Linux ini juga dapat update sistem terus-menerus, kemungkinan besar akan di-fix atau diperbaiki ke depannya. Kesimpulan dari video ini, menurut saya Linux itu benar-benar bisa jadi opsi alternatif buat kalian yang pengen migrasi dari Windows 11. Selain masalah kompatibilitas gaming, urusan efisiensi serta penggunaan resource yang lebih hemat daripada Windows 11 adalah alasan utama saya nyaranin kalian untuk migrasi, atau seenggaknya kalau belum bisa migrasi ya kalian bisa gunakan Linux dan Windows itu dual boot. Kalian akan benar-benar merasakan perbedaan performa baik saat dipakai harian atau dipakai untuk kebutuhan yang lebih spesifik seperti gaming maupun live streaming. Hal ini akan kerasa banget juga buat kita yang pakai PC kelas menengah ke bawah, karena operating system yang ringan dan efisien itu akan sangat pengaruh banget sama performa PC atau laptop yang kita pakai. Kedepan insya Allah saya akan juga coba lakukan pengujian dengan PC yang punya spek menengah ke bawah untuk membandingkan performa gamingnya antara Linux dengan Windows 11. Di sisi lain untuk urusan gaming, Linux juga sebenarnya masih punya kekurangan lah ya. Kekurangannya yaitu game-game yang pakai sistem security anti-cheat pihak ketiga kayak Valorant yang pakai Vanguard, terus GTA Online itu juga pakai anti-cheat. Sampai sekarang game-game yang pakai sistem anti-cheat begini beberapa masih belum bisa berjalan di Linux, utamanya yang tadi udah saya sebutin. Tapi untuk game-game macam Hoyoverse kayak Genshin, terus Zenless Zone Zero itu bisa berjalan di Linux dengan aman. Kita akan coba bikinin videonya juga sebagai pengujiannya nanti di kedepannya. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan semakin menambah wawasan kalian tentang Linux dan sejenisnya. Ingat, jangan takut pakai Linux. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.